Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham SEMSI yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang konflik, negosiasi, dan manajemen stres. Untuk itu, perkenalkan, saya Liana Dewi Marina. Saya selaku moderator dan pemateri pertama. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita beranjak pada pemaparan materi. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu bentuk hubungan interaksi seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, di mana masing-masing pihak secara sadar berkemauan, berpeluang, dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu. Pengertian konflik menurut para ahli. Pengertian konflik menurut para ahli menurut Robin 1996 dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikutnya ada pengertian konflik menurut Lutan 1981. Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan inilah yang bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jenis-jenis konflik. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terdapat sejumlah kebutuhan dan peranan yang bersaing, beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan dan kebutuhan itu terlahirkan. Ada 3 macam bentuk konflik intrapersonal, yaitu konflik pendekatan-pendekatan. Contohnya, orang yang dihadapkan ada pada dua pilihan yang sama-sama menarik. Yang kedua, konflik pendekatan penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan. Yang terakhir, konflik penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada suatu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain secara pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik intrapersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka.
Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf. Pekerja dan pekerja, manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Konflik antar organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan konflik. Konflik ini berdasarkan pengalaman, ternyata salah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah suatu hubungan interaksi antar satu kelas sosial yang berbeda, tingkatan akibat adanya pertentangan kepentingan yang difasilitasi atau kelompok sosial yang berbeda di satu pihak dengan satu kelompok di pihak lainnya. Konflik horizontal. Ada satu hubungan interaksi vertikal antara kelas sosial yang memanfaatkan secara sengaja menciptakan konflik horizontal, dan atau sebaliknya, suatu konflik horizontal yang memanfaatkan secara sengaja menciptakan konflik sebagai kamuflase atau cara untuk mendukung terwujudnya tujuan atau kondisi yang dikehendaki. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, konflik atau dalam peran sosial intrapribadi, misalnya antar peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Konflik antar kelompok sosial, antar keluarga atau geng. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir atau polisi melawan massa. Konflik antar satuan nasional, kampanye, perang saudara. Selanjutnya, konflik antar atau tidak antar agama. Yang terakhir ada konflik antar politik. Faktor penyebab konflik. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 1. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Pujayanti. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Faktor yang mempengaruhi konflik itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal itu yang pertama ada kemantapan organisasi. Organisasi yang telah mantap lebih mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat dalam suatu konflik. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika kita berada dalam organisasi yang kurang mantap atau setengah hati, itu akan memperbanyak peluang terjadinya konflik. Yang kedua, ada sistem nilai, yaitu sekumpulan batasan yang meliputi landasan maksud dan cara berinteraksi suatu organisasi, apakah sudah benar atau tidak. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Jadi tujuan mempengaruhi terjadinya suatu konflik. Yang keempat ada sistem lain dalam organisasi, seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem imbalan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada
keterbatasan sumber daya. Kelangkaan suatu hal yang dapat menimbulkan persaingan dan dapat berakhir menjadi konflik. Jadi ketika ketersediaan suatu barang atau jasa atau lainnya bisa memperbesar kemungkinan terjadinya suatu konflik. Yang kedua ada kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Hal ini memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola bertindak. Jadi ketika suatu norma atau aturan di masyarakat itu berkurang atau melebur, akan berakibat lebih banyak terjadinya konflik. Yang ketiga ada derajat ketergantungan dengan pihak lain. Semakin tergantung suatu pihak dengan pihak lain, semakin mudah konflik terjadi. Jadi ketika kita bergantung dari satu ke lainnya, itu akan mempermudah terjadinya konflik. Yang keempat ada pola interaksi dengan pihak lain. Dalam pola ini, pola bebas memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain, sedangkan pola tertutup menimbulkan sikap kabur dan kesulitan penyesuaian diri. Materi selanjutnya yaitu peranan konflik. Ada beberapa pandangan yang menyatakan mengenai peranan konflik dalam suatu organisasi. Yang pertama ada pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik hanyalah berupa gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu dilenyapkan. Sedangkan menurut pandangan modern atau yang lebih maju menganggap bahwa konflik tidak selalu berupa negatif. Ada juga yang positif atau baik, tidak selalu buruk. Dan usaha penanganannya tentu harus berupaya untuk menarik hal-hal baik dan mengurangi hal-hal buruk. Selanjutnya ada hasil dari konflik atau akibat dari konflik. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan anggota lain. Yang kedua, keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Yang keempat, bisa terjadinya kerusakan harta benda dan bahkan bisa sampai merenggut nyawa manusia. Yang kelima, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat. Selanjutnya ada penanganan konflik. Ada beberapa cara untuk menangani suatu konflik. Yang pertama dengan introspeksi diri. Hal ini sangat penting dilakukan sehingga kita dapat mengukur kekuatan kita. Jadi dengan adanya introspeksi diri kita bisa mengetahui bisa nggak kita menghadapi konflik ini, terus cara untuk mengatasi konflik ini bagaimana. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat. Kesempatan kita untuk sukses dalam menangani konflik semakin besar jika kita melihat konflik yang terjadi dari semua sudut pandang. Jadi kita tuh harus mengetahui lawan konflik kita itu sekuat apa, bisa nggak dia menghadapi konflik yang terjadi, bagaimana perasaan dia ketika menghadapi konflik tersebut, sehingga kita dapat berpeluang besar untuk sukses dalam konflik tersebut karena kita mengetahui kekuatan lawan itu seperti apa. Yang selanjutnya, identifikasi sumber konflik. Sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada sebab konflik. Jadi kita tuh mengetahui sebab dan akibat konflik tersebut sehingga ketika menyelesaikan konflik kita tuh tahu harus bagaimana. Terima kasih. Nama saya Rita Pujianti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang negosiasi. Negosiasi, menurut Ivan Šević 2007, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih
yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Dan menurut Sophia 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan menurut Robbins 2008 menyimpulkan bahwa negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Adapun strategi negosiasi. Strategi negosiasi ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lainnya kalah, atau bisa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua, negosiasi menang-menang. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif di mana situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Macam proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, definisi aturan-aturan dasar. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Terdapat berbagai macam intervensi pihak ketiga. Salah satu tipologi menyebutkan setidaknya terdapat 4 macam intervensi pihak ketiga yang mendasar. Yang pertama, mediasi. Mediasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitrase adalah situasi di mana pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Yang ketiga, konsiliasi adalah seorang yang dipercaya oleh kedua pihak dan bertugas menjabatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Yang keempat, konsultasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang terlatih dalam isu konflik dan memiliki keterampilan penyelesaian konflik berupaya memfasilitasi pemecahan permasalahan dengan lebih memutuskan hubungan antar pihak ketimbang isu-isu substantif. Strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahnya sebagai pendinamisasi dan pengoptimalan pencapaian tujuan organisasi. Mengemukakan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi menang kalah. Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Yang kedua, strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, strategi menang-menang. Konflik ini dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih. Dampak stres dalam organisasi. Dampak dan akibat dari stres dalam buku Organizational Behavior Robin dikelompokkan menjadi 3 gejala, yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Gejala fisiologis meliputi sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan sakit jantung. Gejala psikologis meliputi kecemasan,
depresi, dan menurunnya tingkat kepuasan kerja. Gejala perilaku meliputi perubahan produktivitas, kemangkiran, dan perputaran karyawan. 5 jenis konsekuensi dampak stres yang potensial menurut Tikos. Yang pertama itu dampak subjektif, dicirikan dengan kecemasan, agresi, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan merasa kesepian. Yang kedua itu dampak perilaku, dicirikan dengan kecenderungan mendapatkan kecelakaan, alkoholik, penyalahgunaan obat-obatan, emosi yang tiba-tiba meledak, makan berlebihan, merokok berlebihan, perilaku yang mengikuti kata hati, ketawa, dan gugup. Yang ketiga itu dampak kognitif, dicirikan dengan kemampuan pengambilan keputusan yang jelas, konsentrasi yang buruk, rentang perhatian yang pendek, sangat peka terhadap kritik, dan rintangan mental. Yang keempat adalah dampak fisiologis, dicirikan dengan meningkatnya kadar gula, meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kekeringan di mulut, berkeringat, membesarnya pupil mata, dan tubuh panas dingin. Dan yang terakhir itu dampak organisasi, dicirikan dengan keabsenan, pergantian karyawan, rendah produktivitasnya, keteraseringan dari rekan kerja, ketidakpuasan kerja, menurunnya keikatan dan kesetiaan terhadap organisasi. Ada pula dampak positif dari stres, yaitu mendorong orang berpikir kreatif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh menjadi lebih fit, membantu memecahkan masalah, dan pemulihan. Yang selanjutnya adalah manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan respon. Tujuan dari manajemen stres adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Ada dua pendekatan dalam manajemen stres. Yang pertama itu pendekatan individual dan yang kedua itu pendekatan organisasional. Dalam pendekatan organisasional juga memiliki beberapa macam cara. Yang pertama itu menciptakan iklim organisasional yang mendukung. 2. Adanya penyeleksian personil dan penempatan kerja yang lebih baik. 3. Mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. 4. Penetapan tujuan realistis. 5. Pendesainan ulang pekerjaan. 6. Perbaikan dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir itu membuat bimbingan konseling. Dalam buku FX Suwarto ada beberapa cara lain untuk mengatasi stres. Yang pertama itu program klinis dan program keorganisasian. Yang kedua, pendekatan individual terhadap stres. Yang ketiga, penganduran. Yang keempat, meditasi. Dan yang kelima itu biofeedback. Dalam pendekatan individual, ada beberapa macam penerapan. Yang pertama itu penerapan manajemen waktu. Pengaturan waktu yang sangat tepat akan menjamin seseorang tidak akan menjadi stres. Dikarenakan setiap orang pastinya memiliki rasa lelah yang sangat besar dan memerlukan pembagian waktu untuk istirahat dan merelaksasikan tubuh dari kepadatan jadwal kerjanya. Pola pembagian waktu yang baik antara waktu bekerja, beribadah, dan waktu istirahat. Waktu bekerja antara jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu, kemungkinan daya tingkat kejenuhan seseorang akan meningkat. Di saat itulah diperlukan istirahat yang cukup untuk mengembalikan rasa lelah. Yang kedua itu ada penambahan waktu olahraga. Bisa dilakukan seminggu 3 kali atau 1 minggu sekali. Bisa dengan jogging di pagi hari atau di sore hari. Cukup melakukan olahraga yang ringan saja. Yang ketiga itu pelatihan relaksasi. Cara yang ampuh dalam relaksasi bisa dengan mendengarkan musik atau menonton film sambil bersantai,
Namun ada juga yang melakukan meditasi atau yoga. Yang keempat itu ada perluasan jaringan dukungan sosial. Berhubungan dengan banyak orang memang sangat diperlukan. Selain dengan mempermudah dalam pekerjaan, dengan memiliki banyak jaringan pertemanan juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat berbagi dalam memecahkan masalah yang dialami. Terkadang setiap orang hal seperti ini sangat diperlukan sekali karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan. Baiklah, sesi demi sesi telah terlaksanakan dan materi telah tersampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.